Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak yang soleh dan solihah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan waktu hidup ya di dunia untuk beramal salih tentunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan sampai Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa di hari yang penuh keberkahan ini juga kita selalu ucapkan ya salawat salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anak yang salih dan salihah, seperti biasa sebelum mulai kita awali dengan membaca doa ya, karena doa adalah pengikat ya hubungan antara kita dengan Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti penghambaan kita kepadanya dan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan baca dalil ya tentang geografi. Wallahu ta'ala walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Baik, sebelum mulai pelajaran antum harus menyiapkan pena tentunya, kemudian buku tulis ya. Ingat, tidak hanya menyimak, tidak hanya menonton ya video ini, mohon untuk dicatat dengan baik ya. Agar apa? Ya, agar ilmu itu bisa selalu kita ingat ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Paham ya? Ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena apa? Ilmu itu layaknya seperti hewan piaraan ya. Kalau tidak kita ikat, mohon maaf, hewan tunggangan ya. Kalau tidak kita ikat maka dia akan pergi dari kita, kabur ya. Oleh sebab itu ikatlah ilmu ini dengan tulisan. Baik, anak salih dan salihah, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini apa? Pelajaran geografi ya. Pertemuan pertama di semester genap ini kita akan belajar tentang penduduk ya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang kondisi Indonesia secara geografis, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari Indonesia secara demografi ya, secara kependudukan. Oke. Yang pertama ya, yang akan kita pelajari adalah kita akan mengenal ya informasi data tentang kependudukan ya di Indonesia ya. Boleh antum catat ya, Indonesia itu adalah negara yang terbesar keempat di dunia ya dalam hal jumlah penduduk ya. Pertama itu adalah Cina ya, jumlahnya mencapai miliaran ya. Kemudian yang kedua adalah India ya, hampir sama. Kalau Cina 1,4 miliar penduduknya, Masya Allah. India 1,3 ya. Kemudian yang ketiga itu Amerika Serikat ya, itu sekitar 300-an juta penduduknya. Dan yang keempat adalah negara kita, yaitu negara Indonesia
untuk tahun ini diprediksikan jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 267 juta jiwa. Masya Allah, banyak ya. Berapa? 267 jutaan jiwa. Itu jumlah penduduk Indonesia. Ya, silahkan dicatat. Jadi Indonesia urutan keberapa? Ya, keempat ya. Indonesia urutan keempat terbanyak penduduknya di dunia. Nah, untuk memudahkan gambaran ya, nanti kita akan lihat secara grafik ya, infografik dari gambar visual yang akan Ustaz tampilkan nanti ya, tentang persebaran penduduk di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara keempat terbesar, Masya Allah, dalam hal jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 267 juta jiwa untuk tahun 2019 ya, kemarin ya diprediksikan, dan kemungkinan akan terus bertambah ya jumlah penduduk di Indonesia. Nah, bisa antum lihat di gambar yang Ustaz share ya. Di situ ditampilkan dari data box ya, Ustaz mengambil informasi dari data box. Nah, bisa antum lihat dari gambar yang Ustaz tampilkan, di situ ada diagram ya, bentuk grafik ya, seperti gentong ya gambarnya ya. Nah, itu adalah diagram ya, diagram kependudukan dilihat dari usia dan jenis kelamin ya. Semakin ke atas itu usianya semakin tua ya. 75 tahun ke atas itu jumlahnya ada sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan. Nah, untuk yang warna hijau biru muda maksudnya itu untuk kelamin perempuan, sedangkan biru gelap ya sedikit abu-abu ya, itu untuk kelamin laki-laki ya, jenis kelamin laki-laki. Nah, di situ ditampilkan jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 266,9 ya, sama, artinya sekitar 267 juta ya. Dengan perbandingan populasi 134 juta jiwa kurang lebih ya untuk jenis kelamin laki-laki, dan 132,89 juta jiwa untuk penduduk berjenis kelamin perempuan. Artinya laki-laki lebih banyak. Ya, yang perempuan jangan berkecil hati ya. Berarti laki-laki itu lebih sulit cari pasangan, enggak juga ya. Artinya penduduk kita itu hampir sebanding ya, baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, menurut diagram ini ya, dilihat dari bentuk diagramnya, itu Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tua ya. Usia muda itu hitungannya dari 35 tahun ke bawah ya, 35 tahun ke bawah itu usia muda. Sedangkan 36 tahun dan seterusnya sampai 75 tahun ke atas itu usia tua ya. Jadi Indonesia lebih banyak usia muda ya, secara kependudukan berjumlah 68% ya. Dari 100% jumlah penduduk Indonesia dari 267 juta jiwa, 68%-nya atau sekitar berapa itu? Ayo. Kalau 100% 268 berarti 68%, 70% ya. Itu sekitar 160-an juta ya. Artinya sekitar 160-an juta jiwa itu lebih banyak penduduk usia muda ya. Nah, artinya jumlah usia muda di Indonesia itu lebih banyak. Nah, ini yang dinamakan dengan istilah bonus demografi ya, di mana penduduk usia mudanya lebih banyak daripada usia tua ya. Nah, itu Indonesia. Di tahun-tahun yang akan mendatang itu kita tidak kekurangan generasi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tidak seperti negara Jepang ya. Negara Jepang itu jumlah penduduk usia mudanya lebih sedikit daripada jumlah usia tua ya. Jadi kebalik ya. Kalau kita gentongnya ngerucut ke atas begini, kalau Jepang itu kebalik ya. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Itu perbandingan. Artinya di masa-masa yang akan datang jumlah penduduk kita akan terus meningkat dan kita tidak kekurangan generasi muda ya. Kemudian berdasarkan data yang ada juga, Indonesia ini memiliki
rasio ketergantungan sebanyak 45,56% ya. Satu lagi, mencapai 45,56% rasio ketergantungan. Maksudnya apa? Maksudnya dari 100 orang yang berusia muda, berusia produktif, siap kerja, itu mempunyai tanggungan beban nafkah ya sebanyak 46 penduduk ya. Jadi 100 penduduk, dari 100 penduduk itu ada 46 penduduk yang tidak produktif. Hanya 64 penduduk ya yang bekerja ya. Ya, yaitu usia berapa? Yaitu usia 0 sampai 14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas. Itu adalah usia tanggungan ya. Usia tanggungan bagi usia muda ya. Artinya dari 100 orang yang ada yang bekerja itu hanya 65 orang, sedangkan sisanya itu menjadi tanggungan gitu. Berarti kalau ada 260 jutaan yang bekerja itu sekitar 200 juta ya, kurang lebih ya. 180 sampai 200 juta, dan yang tidak bekerja ada 60-an juta orang gitu ya. Nah, anak yang salih dan salihah di Indonesia itu kepadatan penduduknya tidak merata. Artinya jumlah penduduk yang berjumlah 260 juta jiwa itu tersebar secara tidak merata ya. Dan yang paling banyak penduduknya itu ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ya. Bayangkan di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa itu ada 57,5% dari seluruh penduduk. Artinya setengah jumlah penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Masya Allah, banyak sekali ya. Jadi kalau ada 260 juta jiwa ya, seluruh penduduk Indonesia, sekitar 130 sampai 140 juta jiwa itu tinggal di Pulau Jawa. Ya, kemudian 21% kalau digabungkan dengan Pulau Sumatera yang berjumlah 21% dari seluruh penduduk Indonesia, artinya 70% bahkan 80% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ya. Pulau Sumatera menyumbang 21,3%. Itu sekitar 50 ya, 50 juta jiwa ya, kurang lebih 50 juta jiwa penduduk Indonesia ada di Pulau Sumatera. Sedangkan di Pulau Jawa ada sekitar 130-an juta jiwa, 140-an juta jiwa ya. Nah, itu kalau digabungkan artinya 80% ya itu tinggal di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Antum bisa lihat di gambar ya, bagaimana Pulau Jawa itu besar itu ya, grafik jumlah penduduknya ya. Nah, sedangkan sisanya itu tersebar di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Artinya penduduk Indonesia tidak merata gitu ya. Kenapa Ustadz? Ya, yang pertama jelas ya, karena faktor pembangunan ya, pembangunan manusianya, pembangunan infrastrukturnya ya. Infrastruktur itu artinya apa? Fasilitasnya ya. Fasilitas kehidupan itu yang lengkap itu hanya ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa ya. Sedangkan di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Papua itu masih dalam tahap pembangunan ya. Terlebih lagi di Pulau Papua ya, jalan-jalan itu baru dibangun ya. Dulunya itu belum ada jalan gitu ya. Jalan itu masih jalan setapak. Wajar kalau misalkan kebanyakan penduduk tidak mau tinggal di sana ya, hanya suku-suku atau pribumi saja yang ada di sana. Sedangkan masyarakat penduduk dari daerah lain tidak mau pindah ke Papua gitu ya. Antum mau tinggal ke Papua? Nah itu ya, jadi persebaran penduduk Indonesia itu tidak merata, hanya terpusat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera seperti itu ya. Sedangkan di pulau lain yang sebenarnya masih luas, untuk Kalimantan tuh masih hijau ya, masih banyak hutannya, tanahnya masih murah-murah di sana. Dan Sulawesi juga, kemudian apalagi Papua, mungkin antum mau kalau tinggal di sana itu dikasih tanah gratis asalkan antum mau ngelola. Tapi resikonya di sana belum ada mall, di sana belum ada warung-warung yang banyak, toko-toko yang besar itu belum tersebar ya. Mungkin ada di ibu kota Papua Barat ya, di Jayapura mungkin ya fasilitas perkotaan. Tapi yang jelas di sana fasilitas hidupnya belum lengkap, selengkap di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Itulah yang menjadi faktor mengapa masyarakat itu
hanya mau tinggal di Pulau Sumatera dan Jawa ya sementara ini kalau melihat dari data persebaran penduduk gitu ya. Nah, anak yang salih dan salihah, jadi Indonesia ke depan akan menghadapi masalah. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita usia muda itu banyak ya, lulusan kuliah ya, pemuda-pemuda yang siap kerja itu banyak gitu ya. Tadi disampaikan ada sekitar 60% ya itu usia muda, 68% bahkan usia muda yang siap kerja 5 tahun atau 10 tahun mendatang, termasuk antum ya. Itu nanti akan menjadi generasi yang akan mendatang yang siap kerja tentunya. Itu menghadapi masalah. Kenapa? Karena secara lapangan pekerjaan itu belum banyak ya. Pemerintah belum menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan mencukupi kebutuhan. Tingkat pengangguran di negara kita ada sekitar di angka 5-7 juta jiwa, Masya Allah ya. 5-7 juta atau sampai 7 juta orang itu menganggur, atau kalaupun bekerja kerjaannya serabutan ya. Jadi seharusnya ini menjadi potensi ya. Jumlah penduduk yang besar, yang banyak itu kalau di Cina dan di Amerika itu difasilitasi dengan lapangan pekerjaan. Mereka semuanya bekerja produktif ya. Sehingga apa? Bahkan sampai dikirim ke Indonesia tenaga kerjanya. Gitu. Sehingga apa? Sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di negara kita ini justru menjadi masalah. Banyaknya orang-orang muda yang siap kerja itu di satu sisi menjadi masalah. Kenapa? Karena belum tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi bahan pelajaran kita ya di mata pelajaran geografi ini ya, di pembahasan geografi ini. Artinya antum semua harus bisa membaca masalah kependudukan ya. Yang pertama tadi tingkat persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga di Pulau Jawa itu padat ya. Makanya kalau antum lihat Jakarta itu macet gitu ya. Bandar Lampung itu kadang kalau pagi dan sore itu macet gitu. Kenapa? Karena masyarakatnya banyak yang pindah ke kota dan tinggal di kota, membuat rumah di kota dan menjadi sangat padat. Sedangkan di daerah itu sangat jarang penduduk ya. Artinya urbanisasi namanya ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota itu sangat besar gitu. Nah, jadi sudah kepadatan penduduk yang menjadi masalah sehingga macet jalan-jalan di kota besar. Yang berikutnya adalah tingkat pengangguran yang tinggi ya. Ini menjadi salah satu dampak dari kependudukan di Indonesia, yang menjadi salah satu masalah dalam kependudukan di Indonesia. Padahal seharusnya menjadi satu potensi ya. Hanya saja karena pengaturan yang kurang baik dan kebijakan yang kurang tepat, sehingga yang harusnya menjadi kebaikan menjadi keburukan gitu ya. Nah, kita berdoa kepada Allah semoga di masa yang akan datang ya, di masa kita nanti, di masa antum ya, kita mampu mengelola negara ini dengan baik, mampu mengelola masyarakat dengan baik, dan kaum muslimin menjadi lebih sejahtera hidupnya di dunia dan tentunya mendapatkan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Informasi yang penting harus dicatat ya. Ustaz rasa cukup, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.